Aksi nyata modul 3.3 Refleksi Program Imitan Industri. Fasilitator Bapak Sarjono, pembimbing praktik Ibu Marjani Julaikah, CGP Ratmi Kuswati. Pertama, kita mulai dengan peristiwa atau fact. Masa pandemi COVID-19 telah berakhir. Kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan secara tatap muka langsung. Secara psikologis, siswa mengalami perubahan cukup besar. Perubahan mencakup pola pikir, sikap, cara menyikapi kesulitan atau tantangan, kebiasaan hidup. Para siswa banyak yang kurang bisa menghadapi tantangan seperti bekerja merantau jauh, bekerja mulai dari bawah, menghadapi ketidakcocokan dengan teman atau atasan. Hasilnya adalah ketika sudah bekerja, banyak di antara siswa yang tidak betah, pulang sebelum habis kontrak. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka potensi yang sudah dilatihkan oleh sekolah untuk pengembangan diri siswa di masa depan akan menjadi sulit terwujud. Siswa hanya mengejar kenyamanan pribadi. Seakan dunia dalam genggaman, siswa perlu diberi pengertian bahwa dunia industri itu seperti apa, tantangan yang sering muncul, dan cara mengatasinya bagaimana. Maka kami buat program khusus menyiapkan siswa supaya siap kerja, siap menyesuaikan diri di tempat kerja, siap meniti karir walaupun penuh tantangan. Aksi nyata yang dilakukan adalah membuat program karir yang dinamai program imitan industri. Para siswa dilatih dalam bidang fisik supaya ketika tes kesehatan dapat banyak lolos. Bidang persiapan, tes psikotes dan wawancara, bidang sikap dan budaya di tempat kerja. Kedua, perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika menjalankan program ini awalnya ragu-ragu apakah siswa akan mau mengikuti program ini, sebab program ini cukup berat, yaitu dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar, yakni jam 5:30 sampai dengan jam 6.45. Di jam dini hari atau pagi sekali seperti itu, kondisi jalan tentu masih gelap, belum terang, sehingga ini membuat berat untuk latihan bagi anak-anak. Di samping itu, untuk pendamping program ini adalah dari Satuan Brimob B Pelopor. Ketika program ini berlangsung, ternyata antusias para siswa sangatlah besar. Mereka menyambut baik program ini. Siswa dapat datang pagi-pagi jam 5:30. Untuk memilih koordinator lapangan pun itu mudah. Dan semua kegiatan ini berjalan secara mandiri. Semua dipimpin dan dikelola oleh para siswa. Baik itu mulai dari mengumpulkan teman-temannya ketika jam 5:30, baris, kemudian pemanasan, pemberian opening atau materi di awal, itu semua dilakukan oleh siswa, termasuk penilaian untuk progres latihan setiap harinya. Semua akhirnya bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa. Siswa bisa memimpin teman-temannya mengikuti pelatihan secara baik. Apabila ada yang terkendala, maka selalu izin melalui koordinator kelompoknya. 3. Pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya ambil dari program ini adalah bahwa persiapan program itu sangat penting, sehingga program yang
dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dan aset yang dimiliki. Selama program berlangsung, selalu memberi motivasi kepada siswa supaya kemandirian dalam mengembangkan diri itu dapat bertahan dan digunakan untuk kehidupan pasca SMK. Setelah program ini dilakukan, selalu melakukan refleksi untuk perbaikan dan pengembangan yang lebih baik lagi. Setiap tahun perlu disesuaikan dengan kondisi siswa. 4. Penerapan ke depan. Ke depan, program ini dapat digunakan tentunya dengan perbaikan sesuai keadaan siswa pada tahun tersebut. Selalu gunakan langkah-langkah bagja dalam penyusunan program. Gunakan voice choice ownership dalam mengembangkan aset. Kembangkan aset melalui pendekatan best thinking aset.